Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kehidupan kita mulai dengan sholat para jamaah sekalian. Yang mana di luar sana banyak kaum muslimin yang mengakui dirinya Islam, tapi ia tidak sholat, tidak bangun dari tidurnya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kaki kita ini melangkah ke masjid ini, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua, menyembah Allah, sholat subuh berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para pengikutnya, dan juga pada para istrinya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut Rasulullah sampai hari kiamat dengan baik. Para jamaah yang semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ana mau tanya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa masih banyak orang di luar sana yang lupa bahwasanya dirinya itu diutus di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dunia yang merusak pikirannya, entah hawa nafsunya yang menggiringnya untuk melupakan itu semua. Para jemaah yang semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita semua hafal ayatnya. Apa ayatnya? Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin maupun manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan beribadah kepadaku, ya'budun ay yuwahhidun, untuk bertauhid kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dari beberapa ayat yang sangat banyak, penjelasan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Allah telah utus di setiap umat itu ada rasul. Apa isi wahyunya? Apa isi dakwahnya para rasul? Ani'budullah wajtanibut taghut. Isinya adalah sembahlah Allah semata dan jauhkan dirimu dari sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 36. Yang selanjutnya, ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin," dan tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum kalian atau sebelummu wahai Muhammad, "illa nuhi ilaihi," kecuali kami wahyukan kepada dia, "annahu la ilaha illa ana fa'budun," bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang pantas disembah, melainkan ana, kata Allah, aku. Fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, ya, ayat-ayat ini bisa kita lambangkan sebagai ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang mengajak kita semua hanya mengarahkan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang jelas. Ini tasrih, penjelasan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan isyarat-isyarat, bukan. Ini penjelasan langsung dari Allah, ya inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, barang siapa yang ingin makmur sejahtera hidupnya di atas muka bumi ini, selamat di dunia dan di akhirat, pegang erat-erat ayat-ayat ini para jamaah. Jangan sampai kita mencampuri ibadah kita, kita arahkan sedikit maupun banyak dari ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ya beberapa poin. Apa gunanya seseorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bekasnya tauhid pada kehidupan seorang hamba? Kita setiap hari mengatakan tauhid. Apa sih gunanya? Kenapa kok kita ini harus bertauhid? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah saja? Kenapa tidak yang lain? Kenapa banyak pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid? Ya, beberapa artikel yang ditulis oleh profesor-profesor dan para ulama, ya, beliau menjelaskan, ya, mereka menjelaskan bahwasanya tauhid itu memiliki kepentingan atau keutamaan dan punya faedah para jamaah sekalian. Kita semua mungkin sudah tahu bahwasanya kita ini hidup untuk bertauhid. Sekarang pertanyaannya, ada apa di balik tauhid? Kenapa kok sampai para ustaz, para duat dikirim ke pelosok-pelosok, ya dakwahnya itu dakwah tauhid? Kenapa? Kenapa kok yang lain aja dakwahnya? Kan tauhid ini bisa memecah belah umat kalau katanya. Orang yang dakwah tauhid, dakwahnya memecah belah umat katanya. Padahal dakwahnya itu dari yang begini dikerucutkan begini supaya jadi satu, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang mau disampaikan para jamaah sekalian bahwasanya tauhid itu, ya, dengan tauhid yahyal abd hayatan haqiqiyatan mala'uha ridha rahman wal fawzu bil karamati wal in'am. Dengan tauhid seorang hamba akan benar-benar hidup yang kehidupannya penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan meraih memenangkan kemuliaan. Dia akan meraih nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting para jamaah sekalian. Hidup kita itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita penuh dengan ridha Allah, diberkahi sama Allah, kita bisa raih kemuliaan di atas muka bumi ini dan di akhirat kelak. Dan juga kita bisa meraih kenyamanan hidup di atas muka bumi ini. Kenapa? Dijelaskan bahwasanya biduni tauhid. Karena seseorang yang hidup tanpa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yahya hayatan bahimiyah atau bahimatil an'am. Hakikatnya mereka itu yang tidak bertauhid kepada Allah, hidupnya seperti hewan peliharaan jamaah. Kita lihat orang-orang yang hidupnya luntang-lantung tidak jelas. Ditanya siapa Tuhannya, tidak ada Tuhannya. Tuhan kita ya kita diri sendiri kata dia. Ya, orang-orang ateis yang tidak beragama, hampa dadanya jamaah. Mau ngapain hidup? Untuk apa hidup? Kita hidup punya tujuan. Tabiat manusia, tabiat seseorang, fitrah sama Allah kita diciptakan ini seorang hamba yang punya Tuhan. Jadi darah kita yang mengalir ini para jamaah, daging ini, jiwa kita ini, mau atau kita tidak mau, dia sudah menentukan sendiri bahwasanya kita ini hamba punya Tuhan. Makanya antum melihat banyak orang-orang yang ngaku menjadi Tuhan ada pengikutnya. Iya atau enggak? Entah Tuhannya dari patung, entah Tuhannya itu api, entah Tuhannya matahari, entah ada yang menuhankan wanita, ada yang menuhankan harta. Intinya punya Tuhan. Karena ya itu manusia. Manusia itu sama Allah diciptakan tabiatnya butuh sama yang namanya pencipta. Jadi kalau sudah seorang manusia tidak mau kembali ke penciptanya, hidupnya seperti binatang. Binatang tahu tidak tujuan hidupnya apa? Tidak ada. Melek mata, cari makan, ya, digauli yang betinanya, habis itu tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, minum, begitu lagi, tidur lagi, keliling-keliling, jogging-jogging sedikit mungkin, ya olahraga,
Habis itu capek, duduk. Apa bedanya kita sama para binatang, para jamaah, kalau kita tidak bertauhid kepada Allah? Kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh doa tidak mau, sholat pun bolong-bolong, zikir tidak. Mau ngapain hidup di dunia ini? Apa tujuannya? Terus apa bedanya sama binatang? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan ini semua dalam surat Al-Furqan ayat 44. Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka, sesungguhnya mereka itu, tidaklah mereka melainkan sama seperti hewan. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih tersesat daripada para hewan. Hewan itu masih tahu para jamaah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mempermisalkan tawakal seperti apa? Burung. Lu annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Ya, permisalkan sama burung, tawakal, keluar rumah perutnya kosong, pulang perutnya penuh, seperti itu burung. Ya, dan kita semua tahu jemaah. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, ya, hatta al-hitan fil bahr wan namlatu fi juhriha yastaghfir limuallimin nas al-khair. Sampai ikan-ikan di lautan dan juga semut yang ada di lubangnya, dia itu memintakan ampun kepada Allah untuk para pengajar kebaikan kepada manusia. Berarti mereka itu tahu. Hewan-hewan ini tahu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita yang manusia siang malam sama Allah dikasih nikmat. Dari kecil kita lahir dari perut ibu kita. Habis lahir, hitungan detik para jamaah, keluar dari perutnya ibu, seolah-olah ada yang ngajarin. Begini loh caranya menyusu sama ibu. Ada yang ngajarin dah? Oh ada Ustaz, susternya ngajarin. Tidak mungkin. Mana ada anak bayi ngerti sama bahasanya suster? Lihat aja tidak bisa, dengar pun tidak, baru lahir. Ditempel ke ibunya langsung dia menyusui. Ada yang ngasih tahu kah? Caranya itu kalau menyusu disedot. Ada yang ngasih tahu? Kok bisa tahu? Siapa yang ngasih? Siapa yang ajarkan? Siapa yang bikin seperti itu? Siapa jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita minta sama Allah. Sama Allah dikasih. Orang tua kita yang mungkin tadinya kurang mampu, atas kehadiran kita lahir di atas muka bumi ini, ditambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat untung lebih besar. Kenapa? Anaknya sudah lahir. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kata Allah, kami beli kalian rezeki dan anak-anak kalian kami yang beli rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil dididik sama orang tuanya, dibesarkan ya, sampai bisa sekolah. Sudah sekolah, tambah pinter, sudah bisa ya, bisa ngomong, ada yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kuliah sekarang, kuliah pinter, kerja sekarang banyak uangnya. Ini semua nih nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dia yang mungkin tidak pernah dia minta jamaah. Sama Allah dikasih. Sudah pinter, sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya anak, punya istri, lupa sama Allah. Terus dia bilang Allah itu tidak adil karena ada kekurangan harta yang dia terima. Dia sakit hati, dia ngomong seperti itu. Tidak sholat ya. Menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah. Pakai jimat-jimat digantung di lehernya. Ini yang menyembuhkan penyakit. Gimana jamaah? Ini kok bisa menyembuhkan penyakit? Gimana caranya? Yang bikin itu manusia. Gimana menyembuhkan penyakit? Ini caranya setan para jamaah. Ya, mau menjerat kita semua ini ke neraka ya seperti ini caranya. Pola pikir orang dirusak pelan-pelan, dibuat lalai, dibuat lupa sama penciptanya, akhirnya hancur semuanya.
Dijelaskan bahwasanya seperti binatang, yaitu yang tidak memiliki akal. Maka kita tidak boleh berdekat-dekat dan berharap dari mereka. Mereka yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu hakikatnya lebih sesat daripada binatang. Karena dijelaskan hewan itu mengetahui dan mematuhi pemiliknya. Antum punya kambing, ya, atau antum punya unta, atau antum punya sapi, ya, dari kecil dirawat sama antum, sapi itu tahu antum itu pemiliknya. Disuruh masuk ke kandangnya, ya masuk ke kandangnya. Disuruh bangun, dibuka kandangnya, dia keluar. Taat sama pemiliknya. Kucing kah, anjing kah yang dipiara sama orang-orang buat jaga pertaniannya, tahu sama pemiliknya. Anjing itu para jamaah, pernah salah satu orang ulama yang mau dijadikan santapannya anjing. Jadi dimasukin penjara, ini ada beberapa anjing dilaparin, dibuat lapar dulu. Besok dia mau dihukum, mau dikasih makan ke anjing itu. Kata si ulama ini, kasih anak waktu, anak mau kasih makan dulu anjingnya hari ini. Besok silahkan buat lapar, suruh makan anak, enggak apa-apa. Kasih makan anjingnya sama ini. Sudah. Besoknya, saat sudah waktu hukuman, anjingnya lapar, sudah ngamuk-ngamuk, anjingnya dideketin ke ulama ini para jamaah. Anjingnya tidak mau makan. Dia tahu ini orang yang ngasih anak makan kemarin. Allahu Akbar. Kita sama Allah dikasih makan setiap hari. Bahkan kadang kita tidak pernah minta sama Allah dikasih. Tapi kita berpindah kepada yang lain. Yang sembuhkan penyakit itu, ya ini. Yang sembuhkan, yang bikin anak kaya, ya berkat bos ini. Berkat ini dan itu. Subhanallah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun itu semua hanya wasilah, hanya jalur saja, hanya jembatan para jamaah sekalian. Poin yang kedua para jamaah sekalian, bahwasanya orang-orang yang kehilangan tauhid, dia layaknya seperti mayit, seperti orang mati, meskipun dilihat dia berjalan di atas muka bumi. Dan orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar bertauhid, dialah orang-orang yang hidup secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, "Aw man kana maitan fa ahyainahu." Ya, atau orang-orang yang dahulu mati dan kami hidupkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di sini bahwasanya dan kami hidupkan kembali itu bukan orang sudah mati terus sama Allah diutus lagi keluar dari kuburannya, bukan. Maksudnya mereka-mereka yang mati kami hidupkan mereka kembali dengan iman dan tauhid. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, ya, istajibu lillah, ya, datang kepada seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga ke rasulnya. Idza da'akum, jika mereka memanggil kalian, kenapa? Lima yuhyikum, agar menghidupkan kalian. Hidup jemaah. Subhanallah, banyak orang di luar sana hidup tak bertauhid, hidupnya tidak jelas dan berantakan. Perhatikan jemaah, sebagaimana yang Anda ceritakan kemarin. Mereka-mereka yang setiap hari kerjaannya nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa, menghina syariat Islam, ya, memojokkan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ya, benci sama yang namanya tauhid. Kita lihat yang ngejek-ngejek orang di TV, bercandanya pakai surga, pakai neraka. Sekarang surga sama neraka ini dibuat bahan bercanda jamaah. Kita tidak temui ini 4 tahun 5 tahun belakangan ini.
Kita baru temui hal-hal ini baru-baru ini. Surga, sampai neraka dibilang, oh manusia itu bisa kebal, manusia itu bisa beradaptasi. Jadi tidak apa-apa, di neraka lama-lama bisa kok. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampa para jamaah dirinya. Ya. Jadi dengan mudah dia hina, dengan mudah dia jadikan bahan ketawa-ketawa. Subhanallah, tidak jauh setelah itu ketahuan. Ternyata orang homo. Kalau pakai obat-obatan terlarang, pakai suntikan narkoba lewat pantatnya. Apa ini tidak lebih sesat dari hewan jemaah seperti yang kita sebut barusan? Apa bukan ini bukti bahwasanya hatinya itu mati? Dia butuh suntikan itu untuk menghidupkan hatinya sementara. Nanti mati lagi, suntik lagi. Ini para jemaah, orang yang bermudah-mudahan dengan tauhid, bermudah-mudahan dengan akidah, bermudah-mudahan sama Islam, itu hasilnya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lihat ke kita semua, ini orang-orang seperti ini hakikatnya. Subhanallah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kami berikan kepada orang-orang yang bertauhid itu cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Ya, berjalan layaknya sebuah lentera hidayah, ya, yaitu keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga para jamaah sekalian, apa itu kepentingan atau manfaat dari tauhid? Disebutkan bahwasanya dengan tauhid seseorang akan aman, tentram hidupnya, ya, santai, nyaman hidupnya. Dia tinggal di negaranya dengan tenang. Meskipun mungkin negaranya sedang berkecamuk perang, tapi dia yakin ada Allah yang jaga. Dia pegang tuh sabda Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Ingat terus Allah, jaga Allah di hatimu, Allah akan menjagamu. Dia tahu itu. Makanya terus dia merasa nyaman, merasa tenang hidupnya. Kenapa? Ada Allah yang atur semuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan jadikan mereka itu khalifah di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum, ya, orang-orang mereka yang dahulu itu menguasai di atas muka bumi ini, menjadi khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Ya, Allah akan tancapkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Ya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Apa syaratnya? Allah akan beri kekuasaan kepada mereka di atas muka bumi, sebagaimana Allah beri kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan jadikan agama yang Allah ridhoi ini yang menancap di atas muka bumi ini, berkibar benderanya di atas muka bumi ini, ditakuti sama orang. Dan juga Allah akan tukar rasa takutnya dengan rasa aman, nyaman, tentram di atas muka bumi. Syaratnya satu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya menyembahku dan tidak menyekutukanku, kata Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya jelas, langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Keimanan dengan apa? Kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka itu keamanan di atas muka bumi, dan mereka itu diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya para jamaah, datang dari para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga dari Ibnu Abi Hatim. Saat ayat ini turun para jamaah sekalian, ini membuat berat para sahabat yang mendengar ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang dapat keamanan dan mereka yang diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Mendengar ayat ini, sahabat itu merasa berat hatinya, sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa'ina lam yadlim nafsahu. Di mana kita, siapa kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Ya, namanya kita manusia, pernah berbuat dolim, pernah berbuat dosa, ya. Karena kata para ulama, termasuk dari kezaliman itu berbuat dosa, dolim sama diri sendiri namanya. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat dolim? Ya. Mereka ingin hidup diberi petunjuk sama Allah, ingin hidup di atas ketenangan, tapi syaratnya tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Ini kata para sahabat, sulit ini. Siapa dari kami yang tidak pernah mendolimi dirinya? Mungkin zalim sama orang tidak, tapi mendolimi diri sendiri bisa saja, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Dijelaskan sama Rasulullah, innahu laisa alladzi ta'nun. Ayat itu tidak sama seperti apa yang kalian maksud. Ya, bukan zalim itu maksudnya, kata Rasulullah SAW. Ya, alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Apakah kalian tidak pernah mendengar yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh? Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, seorang hamba yang soleh, mengatakan kepada anaknya, wahai ananda, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Maksudnya ayat itu tadi, yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, itu ini, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Mereka yang akan aman di atas muka bumi, dan mereka yang akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ketiga para jamaah. Orang-orang bertauhid yang akan aman berada di atas muka bumi ini, ya, Allah akan beri mereka kekuasaan di atas muka bumi. Allah akan tancapkan di mana mereka tinggal, ya, kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi, ya abudunani la yusyrikuna bi syai'a. Beribadah kepadaku, sembah aku saja dan tidak menyekutukanku. Poin yang keempat para jemaah. Dengan tauhid, maka manusia akan bahagia dan tumaknina. Kita perhatikan para jamaah, orang di luar sana